Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Berjumpa lagi dengan saya, Erwan Rohadi, calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan video yang berisi koneksi antar materi, modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Pada video ini, saya akan menyampaikan kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Menurut Tomlinson, 2001, pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Dijelaskan pula bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi ruang pada anak untuk meningkatkan kemampuan dan potensinya sesuai dengan aspek kesiapan, minat, dan profil belajar anak. Berikut ini adalah langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar melalui asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. 3. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 4. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk dari hasil pemetaan kebutuhan murid. 5. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 6. Melakukan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai sesuai kebutuhan murid, melalui 3 teknik penilaian yaitu Assessment for Learning, Assessment as Learning, dan Assessment of Learning. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, adalah dengan cara sebagai berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu konten, proses, dan produk. Berikut ini adalah pemetaan kebutuhan belajar murid dengan 3 aspek, terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Pada pemetaan kesiapan belajar, guru melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Pada pemetaan minat belajar, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minatnya dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Pada pemetaan profil belajar, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya dan lingkungannya. Berikut ini adalah penerapan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari konten, proses, dan produk. Pada strategi konten, guru perlu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, dengan mempertimbangkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Pada strategi proses, guru memvariasi proses belajar murid yang beragam dengan mengacu pada bagaimana kebutuhan belajar murid, memahami, atau memaknai apa yang dipelajari. Sedangkan pada strategi produk, guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah dipelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak?
Berikut adalah penjelasan dari keterkaitan antar materi, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini adalah kesimpulan dari materi koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi.